baca bersama diawali dari ta'ud. Siap, tarik nafasnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pendek sampai tanda wakoh. Tarik nafas. Yas'alunaka 'anil anfal sampai tanda jim. Qulil anfalu lillahi war rasul sampai tanda solam. Nanti kita ulang. Tarik nafas. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Ulang dari bainikum berarti di ujung ayat. Bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin sampai qulubuhum. Nanti kita ulang. Tarik nafas. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum sampai sampai ya tawakkalun. Tarik nafas. Ulang dari qulubuhum. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Satu ayat. Tarik nafas. Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun sampai tanda waqa. Tarik nafas. Ulaika humul mu'minuna haqqan sampai ujung. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Tutup. Sadaqallahul azim. Baik, kita awali dengan tajwid. Tajwid itu li ihsani qiraatil Quran, untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, mana yang panjang, pendek, ya, mana yang gunah atau dengung, mana yang samar atau ifa, atau mana yang dirangkap atau tasdid. Nah, itu diawali dengan ilmu tajwid. Ilmu tajwid ini adalah ijma para ulama, ya, ijma para ulama. Ya, kita juga selaku umat tentu harus bisa juga mentaati para ulama, ya. Karena apa? Al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ya, maka kita belajar sedikit demi sedikit tentang tajwid agar bacaan Quran kita kalaupun ada salah tidak terlalu jauh salahnya.
syukur-syukur tidak ada kesalahan, terutama dari segi makhraj. Makhraj itu suara keluar huruf. Ja, za, da, za beda, a beda ya. Karena anak kita terus dipasihkan dalam membaca Al-Qur'annya. Diawali dari ayat 1. Yas'alunaka 'anil anfal. Yasin mati, hamas, mahmusa atau desir. Jadi jangan ditelan suara sin itu, dikeluarkan napasnya. Jangan yasu, jangan yasu. Jadi ada suara e. Yas, biarkan mengalir keluar. Ya, itu hamas. Yas lu mata bi doma ketemu wawu mati, dibaca 2 harokat di ayun saja. Yas alunaka anil bukan anil tapi anil anfal, alif lamnya koma ria, anfal fa samar, asalnya an menjadi ang. Nah, itu fa di situ ada tanda waqaf, berarti menjadi mad arid li sukun. Fa mad tabi'i li berharokat, tapi karena waqaf maka arid li sukun, ingin mematikan. Yang dimatikan suara li-nya menjadi lam. Anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Al-anfal alif lam koma ria ang sama ikhfa fa mad tabi'i karena ini mad diwasal. Kalau anfal tadi mad arid li sukun, karena ini mad diwasal fa-nya kembali menjadi mad tabi'i. Lillahi tarkik tipis. Masih ada anak-anak juga yang suka baca lillah ya. Lillah tipis. La mata bi'i ar-rasul alif lam samsiyah war rasul mad arid li sukun. Fattakum kemudian lam mujalalahnya menjadi tafhim, jangan fattakullah tapi fattakullah, tafhim artinya tebal. Wa as-somati hamas sama dengan sin, yas as ngan ai soma manyun setik, manyun ge monyong ya, monyong ge monyong ibadah nyebut soma. Ulah disamakeun aslihu, asma asin, sin nyengir eta mah. Nah ini makhraj. Makhraj itu beda keluar hurufnya. So dengan sa, sya, sa beda. Nah itu makhraj. Wa aslihu mat tabi'i za mat tabi'i by lain ya. Lain itu artinya lunak. Sekeras apapun suara ibu, kalau menemukan mad lain tetap gitu. Sokwe, bay, laun bay, tuh ditarikan ya nggak ada segitu. Nah, makanya sebutnya lain. Lain itu lunak. Ya mati seperti ini atau nanti ada waw mati diawali harokat fathah itu namanya lain. Kalau di tengah, kalau di ujung kalimat dia menjadi mad lain. Kenapa pakai mad? Karena dibacanya panjang. Min khawf panjang, tapi kalau di tengah lain. Kenapa pendek? Zata bainikum. Tuh jadi bedanya antara lain dengan mad lain seperti itu. Wa ati'ullaha timat tabi'i lamu jalalah tafhim lahnya matabi'i wa rasulahu
tadinya mad silah qasirah. Karena bertemu alif maka di atas diberi maddah. Nu jiga alis eta maddah. Maddah itu tanda panjang, maka disebutnya mad silah tawilah. Tawilah itu dari kata tawilun, ya, yaitu panjang, maka disebut jalan tol. Jalan panjang, jalan tol, jalan tol sekian 100 meter. Itu minimal panci itu pada larang Cileunyi panjang, nah disebut jalan tol. Tawilah, tawilah itu panjang, maka bacanya panjang 4 harokat. Ihfa ihfa mukminin, mim mati bertemu mim, itu namanya idgham mutama silain. Apa mutama silain itu? Sejenis mim bertemu mim, idgham mutama silain, disingkat ku ibu-ibu idgham mimi. Lam ketemu lam, idgham mutama silain, disingkat ku bapak, idgham lili. Nun ketemu nun, idgham mutama silain, singkat ku ibu, idgham nini. Ibu mah kayak idgham aki, kira ngambek si aki. Jadi idgham mutama silain itu yang sejenis hurufnya, ya, mim ketemu mim. Itu mah disebut idgham mim itu pangarah gampang, mim ketemu mim ai disingkat nama gampang. Lamun nun ketemu nun bahaya sebutan ini. Ya, mukminin mad aridli sukun. Mu di sana enggak panjang karena ada hamzah. Jadi bukan ketemu wawu tapi ketemu hamzah. Wawu itu sebagai wadahnya saja. Itu tajwid. Ada yang ditanyakan, Ibu, Bapak, Pak Sep sendiri dah hamzah mencan bapak-bapak. Ya, alhamdulillah. Paham Ibu ya? Insyaallah paham Pak di dieu. Ngan eta ka bumi sok kilapri eta teh naon ibu-ibu bapak-bapak mah geus biasa barho. Ayeuna inget babari poho, ya hese asup gampang poho, ya tenanawan ada proses. Al ilmu indallah, ilmu itu dari Allah. Pak abi tegas ikhtiar ngaji mah di RTQ Ibnu Abbas, di Alfa, di Asamil, di Ar-Rahim, di Nurul Iman. Ngerti-ngerti heuh bae atuh. Ku datang lagi alhamdulillah. Langkah ibu nu kanan jadi pahala kahadean, langkah ibu nu kiri jadi penggugur dosa. Masalah ngarti jeung teu ngarti mah dalin kawasa urang. Atuh lamun ibu palinter mah ibu kabeh jadi ustaz saha rek ngadengekeun anak. Coba ibu kabeh jadi ustaz tempat eueuh nu ngadengekeun eueuh keur naon. Nu penting mah setiap kita berlaku kebaikan datang ke majelis taklim luar biasa. Aminah di dieu beda jeung aminah abi keur sorangan atau duaan jeung ku ida amin amin. Telat teh. Tapi lamun amin di dieu can malaikat ngumpul. Lamun ibu ningali malaikat geus hebat ibu. Nyanyi atuh kiri kanan rokib atin. Dua. Ayeuna ibu asa di dieu. Hah? 10 urang aduh. Majelis taklim ka 10 urang. Malaikatnya kali 2 kali 20. Ya. Can malaikat Israil. Malaikat Israil itu Bu hampir tiap menit kontrol ibu. Israil, tahu apa Israil? Sok nyabut nyawa, eta teh kontrol ibu dikontrol. Waktu mal poe teh encan waktuna. Encan teh tadi kontrol Bu. Datang ka majelis taklim dikontrol, ada dicabut karunya keur ngaji keneh. Ngaji ya. Malaikat leuwih loba ti ibu. Jin leuwih loba ti ibu jin teh. Ya, masa kadang-kadang era orang mau jin. Ya, sok tinggal di surah Al-Jin. Oh, jin malah mau dibacakan Quran, ngumpul, geus ngumpul naon? Mereka bertebaran kemudian berdakwah. Ibu geus pengajian ngumpul. Pulang ke rumah dakwah teh. Palingnya sesehan. Mau wadaheun. Ya, lamun jin mantep begitu mendengar bacaan Quran, dia langsung nyebar dakwah menyampaikan ayat tersebut. Ibu mah kadang-kadang kalian bucin ya Bu ya, lain cepat ya Bu, awas ya serat jin ya. Oke, dalam mikirnya iman namanya surat Anfal, surat jin dalam mikirnya surat jin surat 72, Anfal surat 8, sabar surat D tuh kakalaman pantai. Enggak wi baca surah Al-Jin di bumi, pelajarinya kita dengar tos yang kita terus ya. Nah ini jadi
kita mah cuma mampu berproses. Takdir kita punya ilmu dan tidak itu hak Allah Subhanahu wa taala, tapi insya Allah cek urang Sunda bae aya urang Jawa di tengah tiga cek urang Sunda Cikaraca ningang batu laut jadi deklok batu sakitu teu asna celah tadi Cikaraca ditingali tahun-tahun eta batu sakitu teu asna jadi deklok urang ge piraku atuh dan diberi akal ke Allah Subhanahu wa taala. Pulang balik ke majelis taklim piraku atuh bisa Allahu Akbar acan. Ya, Bu ya. Alhamdulillah minimal dapat pahala kebaikan. Bu ya. Baik, kita buka dari surah Al-Anfal, kita baca dari ayat 1 insyaallah sampai ayat 4 saja. Karena abi terus terang lamun ibu lamun calikna tos kaleke sekeng, teu tos hayang uih. Set ka dieu, set ka ditu. Duka tos hayang uih, duka keur ngamalkeun sunnah Rasul. Cek Rasulullah lamun di majelis taklim ibu nunutan, bapak nunutan ngalih tempat calikna. Kitu minimal geus ya. Eta teh hayang uih teh ngainan ketunuh eta mah ibu nu terampas yang manggil ka Jawa. Oh cangkel, oh keun wae atuh cangkel. Keun wae. Bujang-bujang ibu atuh pas boga cangkel. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita, kemauan kepada kita untuk membaca wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat suci Al-Qur'an dari surah 8 Al-Anfal ayat 1 sampai dengan ayat 4. Semoga apa yang kita usahakan ini, baik melihatnya, mendengarnya, memperhatikannya, membacanya, dan juga hadirnya kita di majelis taklim ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai catatan amal baik kita, catatan amal soleh kita untuk bekal kita nanti saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat sekitar kita, tetangga kita, ada saudara kita yang telah mendahului kita. Kita lihat, kita saksikan mereka pulang tidak membawa apa-apa. Apa yang dibawa selain amal kebaikan dan amal keburukan? Maka mudah-mudahan kajian kita pada hari ini menambah amal kebaikan kita, amal soleh kita untuk bekal kita nanti saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita buka apa yang tadi kita baca agar di samping mendapat pahala kebaikan, insya Allah mudah-mudahan Allah juga memberikan taufik kepada kita, pemahaman, pengertian, keimanan kepada kita. Karena apa? Karena kita paham terhadap apa yang kita baca. Ayat yang pertama menjelaskan tentang Al-Anfal. Al-Anfal itu adalah harta rampasan perang. Jadi kalau ada peperangan zaman Rasulullah itu peninggalan musuh hartanya dikumpulkan. Nah, itu yang disebut anfal atau disebut dengan ghanimah. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu. Mu di sana hitopnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanyamu kepadamu Muhammad, begitu. Cuknis ceritanya. Anil anfal, tentang harta rampasan perang. Kenapa ini ditanyakan? Karena pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat perang Badar nih, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan umat Islam yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat kemenangan, maka sebagian orang mengejar musuh yang telah lari. Sebagian sahabat, kemudian sebagian yang lain mengumpulkan harta-harta, sisa-sisa barang-barang musuh yang tertinggal. Kemudian sebagian lagi menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu selesai datang yang mengejar, ini kami karena kamilah yang mengumpulkan. Protes orang yang mengejar musuh. Bagian aku, karena apa? Akulah yang menghalau musuh. Komplain yang menjaga Rasulullah. Tidak bisa, itu bagian kami.
Kenapa kami yang menjaga Rasulullah? Akhirnya terjadi percekcokan, perebutan harta. Gono gini, lamun di rumah tangga mah, ieu mah harta rampasan perang. Ya. Nah, maka turunlah ayat ini. Yas'alunaka anil anfal. Mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang. Firman Allah, qulil anfalu lillah. Maka katakanlah bahwa harta rampasan perang ini lillahi, milik Allah, war rasuli, dan Rasul. Maka pada saat itu Rasulullah SAW yang membagikan harta rampasan perang tersebut. Ya, jadi seperti itu. Kalau zaman orang mah disita negara. Ya. Fattakumullah, maka bertakwalah kepada Allah, waslihu, dan perbaikilah data bainikum, hubungan di antara kalian. Asbabun nuzul fattakullah ini adalah di mana saat Rasulullah bersama para sahabat, tiba-tiba Rasulullah tersenyum sendiri. Kemudian para sahabat pertama, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum sendiri? Penasaran para sahabat. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa dia diperlihatkan dua orang hamba yang sedang bertengkar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dianiaya kepada Allah, ya Allah, aku telah dianiaya oleh si fulan ini, maka berikanlah balasan kepada orang yang menganiaya aku. Kemudian kata Allah, maka berikanlah kebaikanmu kepada orang yang dianiaya, kepada orang yang menganiaya nih. Kemudian kata orang yang menganiaya, aku tidak punya kebaikan apa-apa. Maka protes lagi yang dianiaya ini, maka kalau begitu timpakan ya Allah dosaku kepada dia yang menganiaya. Kemudian Allah menjelaskan, lihatlah ke atas. Maka berdua lihat ke atas. Begitu lihat ke atas, yang berdua ini melihat gedung-gedung yang terbuat dari emas, mutiarakan intang-intang. Kemudian mereka bertanya, ya Allah, untuk siapakah itu? Untuk para nabi, untuk para sahabat, untuk para sedikit? Kata Allah berfirman, ini untuk orang yang mampu membayar. Kemudian orang tersebut bertanya, ya Allah, siapa yang bisa membayar gedung semahal itu, sebagus itu? Kemudian kata Allah, engkau bisa membayar. Dengan apa aku membayar? Engkau bisa membayar dengan memaafkan orang yang mendolimi engkau. Kemudian pada saat itu, kalau begitu aku memaafkan dia. Setelah dia mengucapkan memaafkan dia, masuklah kau ke dalam surga berdua. Luar biasa. Akhirnya apa? Ternyata kalau kita sedang berselisih, paham, ribut, pasti mending memaafkan. Siapapun yang mendolimi kita, maaf. Kenapa? Karena tadi ancamannya, kalau tidak kebaikannya diberikan kepada yang menganiaya, dia tidak punya kebaikan, maka dosanya ditimpakan. Tapi kalau memaafkan, maka silakan kau berdua masuk surga. Ternyata gedung yang terbuat dari emas itu adalah isi surga yang Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, maka turunlah ayat ini. Fattakullah, bertakwalah kepada Allah, wa aslihu, dan perbaikilah, islahlah data bainikum, di antara kalian. Wa atiullah, dan taat kepada Allah, wa rasulahu, dan kepada rasulnya, in kuntum mukminin, itu pun jika kalian beriman. Jadi kalau Rasulullah diperlihatkan seperti itu adalah wahyu yang tidak tertulis di dalam Al-Quran, tetapi nanti dia tertulis di dalam hadis. Itu keistimewaan Rasulullah SAW. Kemudian ayat selanjutnya dijelaskan. Di sini di ujung ayatnya, in kuntum mukminin, jika keadaan kalian itu beriman. Maka ayat selanjutnya menjelaskan tentang kualitas kadar keimanan seseorang. Kita masuk di level berapa, Bu? Namun pada ya level 20, 15, 5, 2, hiji, itu ada ya. Nah, kita imannya di level mana, Bu? Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu
alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Sudah masuk iman kita di sana. Jadi kalau begitu disebut nama Allah bergetar hati kita. Bergetar tuh Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa ada dulunya. Cekene sholat. Geus bogo tuh, geus ada asar deui sholat jam 2 terus setengah 3-nya mah tuh, setengah jam ada asar. Boro-boro kang deg-deg getar hati, kadang-kadang komplain, kadang ada oke. Ibu mah nyaah nungguan adat teh mun magrib bulan puasa unggul. Nya, abi mah manco di TPRI, biasa tara nonton TPRI. Bulan puasa mah dageun ningali TPRI teh syaratnya gitu we, di lemur. Da ada ya bulan puasa mah ditungguan TPRI teh. Naon sababna? Panggilan adat. Jakarta kan beda 2 menit jeung Jakarta. Ya tungguan TPRI nonton nyaah gitu keadaan magrib ditungguan rindu sok gitu. Bulan puasa mah gitu. Lain kan ada anak. Nomor waktu bukana jika nama gitu. Ya. Nah, orang yang beriman level 1 kata Allah, apabila disebut nama Allah, maka dia bergetar hatinya. Canpa berat eta mah. Nu kadua subhanallah tuh. Nu kadua apa? Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. Apabila dibacakan kepada kalian, kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah Al-Qur'an, zadatum imana, bertambah iman. Jadi kalau kita setelah ngaji seperti ini, ya, dibacakan Quran, ningkat iman ibu teh. Nah, teh lumayan level 2 aya ibu di situ orang beriman. Tapi masalahnya lamun geus ngaji ti dia ibu kumaha? Semangat apa ya, satu hari mau ngaji dia lila kemarin king. Eta mah leuleus gitu mah. Teningkat iman. Dalam meningkat iman mah berarti semakin banyak ayat dibacakan, dia semakin meningkat iman. Tapi bedanya jeung urang mah lamun ngaji lila ting tunuh luar biasa. Oh ya, Pak Asep yang baheula mun ngaji penunutan kitu baheula ayeuna mah beda. Oh ya, siap. 2 Bu, itu mah bisa dijawab Pak Asep, ada di hati masing-masing. Jadi kata Allah level yang kedua, kalau dibacakan ayat Al-Qur'an jadatum imanan, bertambah keimanan. Can Pak beras sok muka 3 atau sugan aya. Wala rabbihim yatawakkalun. Keimanan yang ketiga, apabila kita ada permasalahan apapun, wa ala rabbihim yatawakkalun, kita senantiasa berpasrah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal, menerima apa yang Allah berikan pada hari ini. Terlepas kenikmatan atau kesusahan, kesenangan atau kebingung, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah ya, yang Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik. Ya, mangga eta katilu. Jadi senantiasa bertawakal kepada Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita hari ini, tawakal saja. Dan cuma titipan, cuma amanah, ya. Jangan hanya karena kita memiliki harta lebih, kemudian kadang-kadang kita tidak tawakal, tidak berpasrah diri kepada Allah. Padahal bagi Allah sangat mudah, ya. Pak, ai tawakal teh kadang-kadang sok rada marmir. Erek bener-bener pasrah ka Allah teh kadang-kadang sok aya we ka amak ka kesel teh can asup berarti. Sok atuh aya nu kaopat cirina. Orang yang beriman kata Allah yang cirinya yang keempat adalah alladzina yuqimunas shalah. Orang yang mendirikan salat. Lain tukang salat, mendirikan salat. Beda orang yang melaksanakan sholat dengan mendirikan sholat, beda. Kalau melaksanakan sholat mah ibarat tukang bangunan membuat rumah halus-halus, masih halus, ditinggalkan. Tapi yang mendirikan, yang membelikan barangnya, yang membayar pekerjanya, yang mengurus rumahnya, yang mengisi rumah itu mendirikan.
plus sholat pun seperti itu. Orang yang mendirikan sholat tidak hanya cukup melaksanakan sholat, tapi bisa menjaga setelah sholat. Makanya sholat itu inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholat berjalan terus, keji masih diperbuatan, jangan mendirikan sholat. Baru sebatas melaksanakan sholat. Maka tuntutan ciri yang keempat adalah orang yang mendirikan sholat. Maka sholat mau hafidu ala sholawati wa sholatil wusta wa kumulillahi qanitin. Surah Al-Baqarah. Jaga, urus, pelihara sholat kalian. Kemudian wa sholatul wusta, dan juga satu sholat asar. Ya, sholat wusta itu sholat pertengahan, sholat asar. Jaga, pelihara itu sholat asar teh. Sok kagok. Komo nu kerja. Pulang jam 4, sok jam 3 rek sholat lila. Kagok seutik rek balik. Ah, kewe geus di imah. Ubah jam 4 eta ka imah. Jam 5. Akhir. Maka kata Allah, jaga sholat pertengahan itu, sholat asar itu. Itulah sholat yang sering terlalaikan. Kakagokna itu teh nu gawe can balik, dek di rumah telat, dek di pagawean kagok rek balik. Ini sok sin ketinggalan ya kakarem di jero pabrik ya takut. Nah, makanya kata Allah, jaga sholat itu. Wa qumu lillahi qanitin, dan dirikan sholat itu qanitin karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat-ayat sholat pas saking banyaknya, ya, sangat banyak. Alladzina yuqimuna shalah. Ya, dirikan sholat itu level yang keempat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian razaqnahum yang kami rizkikan kepada mereka, yunfiqun mereka nafkahkan. Insyaallah berapa dia yang level-level eta tuh sholat jeung nu eta we. Dari disebut nama Allah urang ngageter mah capa jauh-jauh kene. Kadang sok hari-harikeun ya. Mau yang kedua, apabila dibacakan Quran, pertama iman, kadang-kadang sok nunutan dibacakan Quran teh. Can nepi ka dinya mah iman teh. Atuh ieu nu ka opat, mendirikan sholat, jaga urus. Kemudian juga menambahkan rizki yang Allah berikan kepada kita semua. Sebagian apa rizki? Sehat kita. Ayeuna sehat kita, alhamdulillah, kaki sehat, mata sehat, telinga sehat. Impakan, gunakan untuk ngaji, membaca Quran, ibadah. Nah itu impak. Jadi impak teh lain konotasina teh kana duit unggul. Dah tuh parek impak mah duit gaji ngan sakieu-kieuna. Lain kitu unggul. Ya, ternyata nikmat yang Allah berikan daripada uang masih banyak nikmat yang kita rasakan pada hari ini. Itu impakan. Penglihatan kita, pendengaran kita impakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa bonusnya bagi orang-orang yang beriman memiliki tingkatan seperti itu? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah orang yang imannya benar. Jadi iman benar teh nu kitu. Ya, imannya yang benar. Ulaika, mereka itulah humul mu'minun haqqan. Mereka lah orang-orang yang imannya sebenar-benarnya iman. Apa bonusnya? Lahum darajatun, maka bagi mereka yang imannya betul, darajatun akan mendapatkan kedudukan, derajat inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala, wa maghfiratun, dan mendapat ampunan, wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Bonusnya tilu, diangkat derajat, diampuni, diberi rezeki yang baik, yang mulia. Shadaqallahul adzim. Mudah-mudahan kita berada di level-level yang ini sebagai bentuk tanda ukuran keimanan kita. Kalau belum, ya kita usahakan untuk mendapatkan terus tingkatan iman yang bagus, yang baik, sesuai dengan yang Allah berikan dalam surah Al-Anfal ayat 2, 3, dan 4. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan sifat istiqomah untuk tetap thalabul ilmi, menuntut ilmu, karena itu menjadi modal dasar bagi amal ibadah kita. Akhiril kalimat ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajmain. Amin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awina alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas solihin. Rabbi hab li minas solihin. Rabbi hab li minas solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa ilana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.